salah. Jiwa tak boleh salah. Jiwa tak boleh salah. Jiwa tak boleh salah. Tak boleh salah, Mas. Bukan tak boleh salah. Sama saja Tidak kita. sama gimana? Nih, Ah, setiap kali mengenakan pakaian ini nih, saya jadi gemetar sendiri nih. Bayangkan betapa sepanjang hidup kita sudah bekerja dengan baik-baik. jujur sejak dalam pemikiran seperti kata Trump. Siapa nih? Trump, Perang siapa? Trump itu mbahmu, man. Aku serius nih. Aku juga serius, aman. Rahman, Rahman. Hampir setiap malamku selalu menceritakan padamu mengenai kisah apa saja, termasuk siapa si Pram itu dan tokoh-tokoh lainnya itu. Tapi kamu itu selalu lupa. Makanya, man, punya utek itu, man, dilatih, man. Ini, nah, bocor, man, biar nggak gampang pikun gue itu. Itu mulut atau aku? Isinya hinaan kamu. Kamu nih memang punya alasan untuk selalu baca buku. Sebab kamu itu guru, ya, honorer dulu. Sedangkan aku nih, setiap malam yang aku hadapi hanyalah orang mati. Mana mungkin aku berdiskusi dengan mayat? Lagi mereka tidak akan tanya macam-macam padaku ini. Sebentar. Sebelum saya respon pernyataanmu yang misunderstanding ini, man, Langsung saja ke pokok persoalan, Samin. tadi kamu bilang sebab kau guru honorer dulu. Saya emang honorer kamu. Apa hubungan kalimatmu ini dengan kebiasaanmu membaca? Apa? Ya jelas ada hubungannya, Mi. Ya, apa hubungannya? Begini, kalau misal tahu sudah jadi guru 100%, tidak membaca pun tak apa, Mi. Nasibku sudah dijamin oleh negara. Tapi masih honorer macam kau nih, Mi. Malas loh, makin gampang orang membuang untuk gudang. Dengar, Mak. Aku senang membaca bukan karena honorer. Meskipun aku ini guru 1000% pun, atau sekadar kau penjaga mayat seperti kamu, aku akan makin sering membaca, Mak. Karena itulah satu-satunya cara untuk bahagia. Ya. Sekarang kau mulai seperti orang yang tidak pernah membaca. Kau mulai melecehkan profesi. Mak. Itu bukan melecehkan, itu detail, Mak. Dengan menambahkan kata sekadar, aku sekaligus menunjukkan makna profesimu itu di tengah masyarakat. Bahkan, Man, kau tak lebih penting dari mayat yang kau jaga saban malam.
Kadang saya bingung membedakan mana yang hinaan dan mana yang tidak. Itu bukan menghina. Bayangkan, seandainya ada saja satu mayat yang kau jaga malam penghilang, Bocor kali dilapin. pasti man, orang-orang akan heboh memberitakan seorang mayat telah hilang meskipun dijaga oleh penjaganya. Stasiun-stasiun TV pun akan berebutan menyewa paranormal untuk melacak keberadaan mayat dalam acara yang selalu laku. Tapi man, coba kamu berdiri. Coba. Nah, maju. Maju. Nah, ayo. Komit. Tapi kalau kamu yang bilang man, siapa yang akan peduli? Gak mungkin man, orang-orang akan membuat berita. Rahman, seorang penjaga kamar mayat, telah beberapa hari tidak masuk kerja. Impossible man, impossible. Mama, itulah mengapa man, kamu itu cuma sekadar. Tapi nih, kalau kau, aku cuma sekadar. Kenapa besok kita akan menerima penghargaan dari mereka? Buat orang-orang seperti kita man, hinaan atau kejujuran tidak ada bedanya. Tidak menambah atau mengurangi apa. Tapi itu lebih baik. Lebih baik dari yang kita lakukan selama ini. Selama ini kita seolah-olah mendapat penghargaan dari pemerintah. Kita cetak sendiri, kita tanda tangani sendiri, lalu kita tempel di dinding. Kau lihat. Man, kita harus menghibur diri man, supaya hidup ini tidak terlalu pahit. Kita makin tua sekarang. Tapi sudah dihargai man, Akan dihargai akan diberi penghargaan oleh gubernur, menteri, presiden, wali kota. malah turun dong. Man, presiden itu man sudah tingkat paling tinggi man. Masa harus naik terus sampai tingkat Jangan bawa-bawa Tuhan untuk persoalan sekedar pemberian penghargaan seperti itu. Memang kenapa? Kan kau bisa sebutkan nih, dari ketua DPR, ketua MPR, panglima TNI, panglima tempur, Cantum gimana?
konkret saja. Besok kita akan menerima penghargaan. Titik. Itu aja repot teman-teman. Aku jadi ragu ya. Memangnya kapan kamu gak ragu? Tapi kali ini lebih besar. Soal apa? Soal apa lagi? Soal penghargaan yang akan kita terima besok. Man, pikun gue itu, man. Itu kan ada undangannya tadi pagi. Ini, undangannya. Kamu yang langsung menerimanya tadi siang malah lupa. Makanya man, bocor. Berarti kita sudah dicatat ya, Miss? Kalau mereka tidak mencatat kita, dari mana mereka tahu kita ada? Lagi pula, Mas, siapapun mereka besok ini, Mas, yang memberikan penghargaan kepada kita di momen-momen seperti itu, Mas, sama halnya mereka sedang memuliakan dirinya sendiri. Semakin rendah status kita, semakin terpujilah mereka yang memberikan penghargaan. Aku kok jadi takut. Sudah pakai baju merah seperti itu kok masih takut, man? Takut apa kamu? Takut merepotkan negara. Oh, kalau itu sih kamu nggak usah takut. Toh tidak setiap saat mereka lakukan itu. Cuma setahun sekali, dan itu pun man, tidak setiap tahun. Jadi man, pemerintah tak bakal repot. Pemerintah. Ya, pemerintah tak bakal repot. Pemerintah. Sebenarnya apa? Tanya ini aja, mana? Pemerintah aja nggak tahu. Ya, aku malas membaca. Jadi aku selalu rajin bertanya pada kamu. Jadi man, pemerintah itu adalah sini kamu. Oh, mereka besok duduk di bangku terdepan, memakai setelan yang bagus, necis, wangi. Dikawal dan diiringi yang pintu mobilnya dibukakan dan ditutup, yang kepalanya tetap tegak meskipun orang-orang tertunduk melihat. Dan yang paling penting, di meja-meja hidangannya banyak tersedia hidangan makanan. Jadi kenyang kita, man. Enak ini. Enak, man. Ada soles, ada sari. Bisa kenyang kita, man. Kita bungkus banyak-banyak sambil minum kopi. Wah, enaknya, man. Enak. Kita kan mau gladi resik, man. Kok malah ngidul sih, man? Sudah cepet kamu yang jadi gubernur. Gladi resik. Latihan. Oh, latihan. Ya. Kamu jadi gubernur ya, man? Aku jadi gubernur. Ya. Tenang. Aku ada kuncinya. Baca, man. Baca ya. Saudara. Iya. Naik. Ya, naik. Sudah siap. Siap. Penerimaan penghargaan berikutnya kita panggilkan
Bapak Sarmin bin Suwiryo, guru honorer yang telah mengabdikan diri selama 40 tahun di sekolah terpencil. Hormat, hormat. Kalau selanjutnya, terimalah sambutan dan wejang-wejangan dari Bapak Gubernur. Kepada Bapak Gubernur dipersilakan. Saudara sekalian, Ingatlah selalu semboyan kita. ingatlah selalu semboyan kita. Ayo kerja, tetap kerja, 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 kerja. Sekarang negara sedang gencar-gencarnya mendatangkan tenaga kerja asing dari luar negeri. Untuk rakyat kita tidak bersaing. Untuk rakyat kita semakin giat bersaing agar kemampuan bangsa kita setara dengan bangsa-bangsa lainnya. Contohlah saya dan kamu. Contohlah Bapak Sarmin, seorang guru bangsa yang tidak kenal menyerah. Jasa dan sumbangsi saudara-saudara sangat dibutuhkan untuk pembangunan yang sedang saya rencanakan di daerah ini. Untuk itu, tolong sediakan uang sebesar 2 juta rupiah untuk masing-masing penerima penghargaan. Demikianlah wejangan dari saya. Ingatlah selalu semboyan kita. Ayo kerja, tetap kerja. Kerja, kerja, kerja. Hebat segini. Tak nyangka jadi Pak Soles, Kasari, Pak Wan. buat Tapi Mas, ada hal yang ingin kutanyakan. Apakah masih ingat apa yang dikatakan Bapak Gubernur saat penyerahan penghargaan? ini Mi, tolong sediakan uang sebesar 2 juta. Bukan. Yang mana? Kamu selalu ingat kalau soal uang. Yang sesudahnya, coba ingat lagi, Mas. Sesudahnya.
jasa dan keringat saudara-saudara sangat dibutuhkan untuk pembangunan yang sedang saya rencanakan. Bukan. Terlalu panjang. Yang mana, Sarmin? Coba yang setelah. Setelahnya, gubernur memerintahkan untuk memberi uang penghargaan. Jangan. Uang lagi. Sepertinya man, ada kalimat singkat yang membuat perasaan saya bergetar dan hampir ambruk. Tapi kalimat yang mana saya lupa. Guru-guru bangsa yang tidak kenal menyerah. Ya, persis. Kalimat itu membuat saya terharu man, dan hampir ambruk di panggung tadi saat disuruh guru-guru bangsa. Bangganya aku man. Bukan kalian para guru bangsa. Sedangkan saya nih, untuk seorang yang katamu sekedar penjaga kamar mayat. Apa coba yang bisa menggetarkan hati ini? Bagaimana kalau kalimat seperti ini man? Kami juga memberikan penghargaan kepada para penjaga kamar mayat yang telah mengabdikan diri dan seterusnya. Hanya informasi itu. Aku dapat ide lagi man. Bagaimana kalau kalimat seperti ini man? Kami juga memberikan penghargaan kepada para pegawai rendawan yang gajinya kecil, namun tugas dan fungsinya sangat penting bagi masyarakat. Hargaan atau hinaan itu nih. Lalu kalimat yang mana man, yang bisa menggetarkan perasaan itu? Salah nih. Mungkin bagiku nih, pemberian uang penghargaan itu yang paling romantis, Mas, paling puitis. jangan terlalu materialistis, Kaman. Apa kita tidak bisa makan kalau tak diberi bantuan dana itu, Man? Lihatlah, Man. Lihatlah keluhurannya mereka yang akan menghadirkan orang-orang seperti kita, Man. Dua kroco seperti kita di atas panggung terhormat ini. Kita akan diperlakukan sangat amat layak, Man. Aku juga tidak akan serendah ini. Kalau saja anakku di kampung itu nih, tidak mengirimi surat meminta uang sekolah, aku sendiri bisa hidup nih hanya dengan beberapa ribu rupiah di kantong. Man, sudah, Man. Jangan kau rusak malam ini dengan keluhan sepele seperti itu, Man. Ingat, Man, berpuluh-puluh tahun kita telah merawat dan menjaga segala kebanggaan kita mengabdi. Kita telah menjelaskan itu, Man. Itulah mengapa setiap kali mengenang kita bisa bahagia, Man. Ya, mungkin kau benar. Lebih baik kita nikmati malam kita ini dengan segelas kopi sembari mendengarkan kau bercerita. Cocok, Man. Aku pengen kopi kental, panas, enak, Man. Akhirnya, ya. Kalau kamu yang bikin kopi, Man, kelihatan lebih muda. Muda, ganteng, janda banyak sekarang sama kamu ini, Man. Oi, Kau
sebulan, Man. Gak ada. Jadi lebih teliti lah, Man. Ketemu, Mit. Pak. Udah gede kok. Masih nanya. Lama, Man. Sabar. Yang enak ya, Man. Hah. Ini kau. Loh. Kok cuma satu, Man? Ini kopi apa limun, Man? Encer tenang, Man. Tikus-tikus itu, Mit. Ulah lagi mereka. Kopi-kopi kita itu tumpah. Yang tersisa hanya sujud sendok. Selebihnya tumpah di dekat ratumu ya. Tahu lah mau sepatu ini. Mana bisa seperti itu, Man? Bercerita itu, Man, butuh imajinasi dan kecerdasan. Butuh kopi kental. Bukan kopi ketetek seperti ini, Man. Jangan terlalu materialistis, Sarmin. Kita tetap bisa melewati malam ini ya, seperti yang kita mau. Tanpa ditemani 2 gelas kopi kental. Setidaknya masih ada yang encer. Nah, bagaimana kalau kita sakit perut atau kembung lagi gara-gara minum kopi encer seperti ini, Man? Mit, kita sakit Nah, kalau kita berpikir akan sakit. kita sakit kalau pikir akan sakit. Ya, kau bayangkan orang gila. Dengar dulu. Orang gila makan dan minum apa saja. Ya, Mereka tidak sakit karena mereka tidak pernah berpikir akan sakit. Tidak macam kau ini. Tawa kau. Gampang. tumben kamu pintar, Man. Kamu benar, Man. Orang gila tidak pernah sakit karena mereka tidak memikirkan sakit. Begitu maksudmu? Setidaknya begitu yang kita lihat. Ketawa. Aduh, kejam perut, Man. Lagi mati kau. Aku yang mau. Udah, mau menjaga kematian juga. Aduh, Udah. sabar toh, Mama. Aku beresin ketawa dulu. Mantan penjaga kamar mayat. Kamu itu harus mempersayang. Mulai. Tunai dalam hal apa saja. Jika kamu tertawa, tertawalah sampai habis tawamu. Tetap tenang, Man. Jika kamu menangis, menangislah sampai habis air matamu. Nah, dan jika kamu melamun, melamunlah sampai berakhir lamunanmu. Jadi, Man, perasaanmu itu bisa ringan, bebas. Woi, Man. Katanya mau dengar aku cerita. Melampaulah sampai habis lamunan. Tahu kan? Ya, kita tahu. Kalau gitu berlaku adil. Kalau mau bercerita, ceritalah sampai habis ceritanya. Sabar. Aku ambulan sebentar ya. Langsung. Sudah, kamu mau dengar kisah yang mana? Yang mana saja, Min. Yang penting menarik. Oh, semua kisah yang kuceritakan sih selalu menarik, Man. Asalkan yang mendengarkannya juga pintar. Ayo, aku akan bercerita
tentang seorang kesatria dalam perang Mahabharata yang bernama Raden Karna, yang ketika masih orok dibuang oleh ibunya yang bernama Kunti, dibuang ke sungai karena hubungan gelap antara sang ibu dengan sang dewa matahari. Lalu sang anak ditemukan oleh Radha, seorang istri putri kereta kerajaan yang mengasuhnya hingga dewasa. Tuh, kok kamu hafal kan? Hafal ya? Baru kemarin lusa kau ceritakan itu, Min. Lupa Tuhan. Tapi Man, ini bagian paling pentingnya Man. Begini. Saat remaja, Raden Karna bernama Radia. Ia berguru kepada para sulama, seorang resi Brahmana yang sama sakti, namun membenci para kesatria. Karena menurutnya adalah para kesatria adalah mereka yang mahir menciptakan perang demi ambisi kaum mereka sendiri. Setelah beberapa tahun, ia berguru dan mewarisi berbagai kesaktian. Radia pergi ke Singapura. Sebelum perang Kurukshetra terjadi, untuk mengikuti suatu pertandingan permainan menggunakan senjata. Pertandingan ini diciptakan untuk mencegah perang yang diam-diam sudah dipersiapkan. Di tengah gelagat terhormat itu ia melihat seluruh keluarga Pandawa dan Kurawa berkumpul. Di tengah-tengah gelanggang, Arjuna berdiri dengan gagah sambil dikelilingi rakyat. Tak seorang pun yang dapat membunuhnya. Dan saat lama, karena tubuhnya tidak tinggi seperti hati, tapi tatapan matanya seolah-olah merendahkan siapapun yang mengikuti budaya secara arena. Satu besar ibunya harus berpikir tentang katanya. Tapi di saat itu Raden Karna mengaku dirinya sebagai raja, tidak diperkenankan untuk bertanding. Kenapa? Menurut para juri, pertandingan ini hanyalah untuk orang kesatria. Orang yang tidak jelas asal-usulnya tidak diperkenankan untuk bertanding. Mendengar itu wajah Raja memerah. Lalu ia berkata keras kepada para juri, "Aku datang ke sini bukan untuk mempertandingkan asal-usul. Asal-usul tak dapat dipertandingkan. Asal-usul tak bisa dinilai." Begitu katanya. Lalu ia berkata keras lagi, "Tuan-tuan mempunyai kasta dan kemahiran. Tuan-tuan mempunyai dua perisai. Sedangkan saya hanya satu, hanya kemahiran. Tuan-tuan bisa menilai sendiri mana yang di antara kita mempunyai keberanian untuk bertanding." Nah, mendengar itu Arjuna berkata keras kepada Raden. Lalu ia berkata, "Siapa yang tuan? Dari mana dia Mas? Lambang ini yang kesatria buat kami. Nama saya Raden. Siapkan para tuan. Saya berada bertanding dengan tuan." Suasana tegang. Beberapa pangeran Kurawa berteriak, "Maju Arjuna! Maju kalau berani!" Bima dan Yudhistira bersiap-siap untuk menghadapi segala rintangan yang akan terjadi. Tapi pertarungan ini tidak bisa dilakukan. Kenapa, Min? Sabar kemana? Mana? Kenapa, Min? Pertandingan ini tak bisa dilanjutkan. Arjuna mengetahui
bahwa Radia adalah anak seorang kusir kereta kerajaan. Seorang kesatria tidak boleh bertanding dengan seseorang yang kastanya lebih rendah. Kalau begitu, berarti si Karna ini udah cuma sekadar ya. Itulah mengapa, Mas, ia berguru kepada para Surama. Ia ingin membuat takdirnya. Dan itu baru berwujud ketika Suyudana, putra ketua Kawa, mengangkatnya menjadi adipati. Maka sejak saat itu, Mas, ia sah menjadi seorang kesatria. Tapi itu pula lama yang membuatnya bertentangan dengan gurunya, para Surama. Gurunya membenci para kesatria. Sedangkan ibu asuhnya yang bernama Radha terpisah dari ini karena ibu asuhnya seorang sultan. Sementara ibu kandungnya ada di pihak Pandawa yang akan dihadapinya dalam perang Kurukshetra. Jadi kesatria dia. Iyalah. Kalau dia jadi kesatria, Nah, ya apa gunanya? Apa gunanya kalau dia terpisah dari kaumnya, dari keluarga yang seharusnya dia bela? Uyan tulus karena kalau aku yang jadi bapaknya, jadi kusir kereta kerajaan itu, laju gitu, tabok, capek ngasuh dia, jadi anak beraku. kamu itu ndesok banget, Mas. Memang begitu loh. Ini kisah mengandung renungan yang sangat amat dalam. Lebih dalam dari isi utekmu itu, Mas. Ini kisah tentang seseorang yang berjuang mengubah takdir. Bayangkan, Mas, dia hanya sendiri menghadapi. Bahkan, Mas, pihak Kurawa hanya untuk memanfaatkan kesaktiannya untuk melawan para Pandawa yang tak tertandingi. Tapi apa gunanya, Satria? Kalau dia harus mati di tangan Arjuna, apa? Weh, mbahmu juga mati, para nabi juga mati. Ini bukan bagaimana kalau dia mati, tapi bagaimana kalau kamu hidup. Itu, Mas. Kamu itu, Mas, kelamaan memandikan dan menjaga mayat. Jadi yang ada di otakmu itu orang mati, oke? Tahu sendiri, Min. Selalu menceritakan kisah orang yang sudah mati. Pernah sekalipun kamu ceritakan orang yang masih hidup? Untuk apa aku menceritakan kisah orang untuk masih hidup kalau sama sekali tidak menarik, Mas? Apa aku harus menceritakan kisahmu atau kisahku? Gitu. Min, besok kita akan menerima penghargaan dari pemerintah. Apa menurutmu itu tidak menarik? Apa menurutmu itu tidak pantas diceritakan? Hah? Apa? Apa, Mas? Apa yang menarik dari kisah hidup kita? Kau tahu, Pak, tentang bagaimana waktu kita muda dulu, Mas. Kita menggelandang, Mas, di tengah kota itu selama bertahun-tahun, Mas. Tentang anak-anak dan istri kita, Mas, yang sudah menganggap kita mati, Mas. Mati. Dan tak mengharapkan kita kembali, Mas. Dan tentang anti jompo di sana, Mas, yang selalu menghenti kita. Jadi apa, Mas? Apa yang menarik dari kisah hidup kita? Jadi memang tidak ada apa-apa dari kita ya. Tidak sedikit pun, Mas. Kita hanya senyap, Masa, tai dua, koyak, sobek, masa aja, Mas. kopek kita sendiri.
Getin. Kenapa biar? Buang terus ambiar. Ini mana? Man, jadi apa anak-anak sekarang ini? Apa kau masih ingat? Siapa yang kau ingat ya? Anak-anak jalanan itu Man, yang gua ajarin lagi. Masih ingat? Anak-anakku saja kadang aku lupakan. Terlalu penuh kepahitan nih. Dikenang di otaknya sudah keropos. Mama, kau tidak boleh seperti itu, Man. Mengapa tidak boleh? Apa kau lupa? Berkat anak-anak jalanan itu, Man, nasib kita berangsur-angsur berubah. Apa kau lupa? Tentang anak-anak jalanan yang kau ajari mengaji. Ya, apa kau lupa? Kau kumpulkan mereka di emperan stasiun nih. Kau ajari mereka mengaji di sana. Suatu malam, kepala stasiun melihat perbuatan muliamu itu. Lalu mengangkatmu menjadi pengurus masjid. Baik, tetap mengajari mereka mengaji. Dan dari sana pula, kau mengenal petugas dinas sosial yang kemudian menjadikanmu guru honorer di kabupaten yang jauh sana. Dan dari mereka pula, aku bisa menjaga kamar mayat di rumah sakit di kota ini. Aku tidak lupa, sama sekali aku tidak lupa. Tapi aku hanya tidak ingin membayangkan wajah anak-anak. Apa marah kata Tuhan? Maafkan aku, Man. Aku mengira dengan mengenang semua itu kita bisa bahagia malam ini, Man. Nih, kenangan masa lalu kita itu indah belaka. Pikiranku saja yang pahit. Lalu kenangan yang mana, Man, yang bisa menghilangkan kepahitan dalam pikiran itu? Sekarang nih, ini ya. Seandainya besok kita akan menerima uang penghargaan itu, kita akan sangat bahagia. Kita akan pulang, beli panganan, gula kopi, rokok. Setelahnya nih, kita mampir di kantor, kirimi wesel untuk keluarga kita di kampung. Lagian, Apa hal yang indah senyata itu buatmu, Man? apa kau bisa bahagia hanya dengan mengingat kembali kisah-kisahmu itu? Kisah-kisahmu yang memiliki daya tarik katamu itu. Iya. Tapi diam-diam
Diam-diam kau sudah merasa menjadi pahlawan bagi dirimu, bagi orang lain. Man, mengapa sekecil itu kamu mendukung Man? Aku tak pernah menganggap diriku sebagai pahlawan bagi siapapun. Tapi kau mengakuinya tadi. Bagaimana pikiranmu, hatimu hampir ambruk ketika mendengar kata guru-guru bangsa yang tidak kenal menyerah. Apa seseorang tidak boleh merasa terharu, Man? Boleh, sangat boleh. Tapi maaf, aku tidak bisa menemanimu. Pikiranku selalu melayang kepada anak-anakku. Man, mau kemana kau, Man? Ih, Man, Man, apa kita akan berpisah malam ini, Man? Man, bukankah kita pernah berpisah sangat lama, Min? Kau menjadi guru honorer dan aku menemani Mayat. Berpuluh-puluh tahun kita tidak pernah bertemu, Min. Bukankah itu sangat lama, Min? Hah? Kau menikahi gadismu dan punya beberapa anak. Aku tidak tahu. Dan aku menikahi gadismu dan punya beberapa anak. Kau juga tidak tahu itu, Min. Tapi kita bertemu lagi di kota ini, Min. Setelah sama-sama tua, Min. Setelah sama-sama capek. Setelah sama-sama dibuang dan dilupakan, Min. dan sekarang kau akan meninggalkanku, Man. Aku hanya ingin sendiri dan diam. Baiklah, Man. Aku akan menikmati malam ini dengan sendiri, Man. Apakah tak ingin, Man? Orang seteguk atau dua teguk kopi encer ini, Man? Man! Man! Aku baru ingat, Man. Aku punya panganan untukmu, Man. Lesoles dan nagasari kesukaanmu, Man. Yang aku ambil di piring tamu, Man, dalam acara sekolah tadi, Bang. Nah, ini dia. Aku bungkus dengan tisu, Man. Nah, sedikit hancur, Man. Tapi masih enak, Man. 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 Biasanya kau tak pernah melewati lesoles ini, Man. Man. Mengapa kita bersedih malam ini, Man? Selama ini kita selalu bahagia, Man. Karena kita tahu, Man, satu-satunya milik kita yang bisa kita kendalikan dengan pikiran kita sendiri, Man, hanyalah perasaan, Man. Selama ini kita bisa bahagia, Man, dengan cara apa saja, Man. Mendapatilah jejak perjuangan kita, Man, saat pertama kali datang di kota ini, Man.